Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gandung Bayu Prasetyo, mahasiswa program studi Sosiologi Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menganalisis terkait dengan program makanan bergizi gratis yang belakangan ini sedang ramai dibicarakan dan cukup kontroversial. Kita melihatnya di berita, di media sosial, bahkan jadi bahan kampanye yang besar-besaran. Konsepnya sederhana, anak-anak sekolah dari tingkat dasar hingga menengah akan mendapat makan siang bergizi secara cuma-cuma dari negara. Terdengar mulia bukan? Siapa yang tak tersentuh mendengar ada program yang katanya bertujuan mengurangi kelaparan, memperbaiki gizi, bahkan menekan angka stunting. Tapi saya ingin berhenti sejenak, tarik napas, dan memikirkan hal ini. Apakah semua yang tampak baik di permukaan benar-benar membawa kebaikan di dalamnya? Apa yang sebenarnya kita cari dari program semacam ini? Gizi anak yang lebih baik atau popularitas jangka pendek? Apakah benar program ini benar-benar menyasar ke akar masalah atau sekadar menjadi tambal sulam kebijakan yang membebani tanpa arah? Ini bukan soal tidak ingin anak-anak makan enak, ini juga bukan soal anti kebaikan, tapi ini soal kebijakan yang kurang visioner, tidak berkelanjutan, dan justru berpotensi melahirkan ketergantungan baru di tengah masyarakat. Nah, disinilah saya ingin mulai mengajak Anda semua untuk berpikir lebih dalam dan lebih kritis, karena seringkali yang terlihat baik belum tentu benar-benar tepat. Sebelum masuk pembahasan, alangkah baiknya kita untuk melihat sejenak video singkat berikut ini. Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan penghematan anggaran akan digunakan untuk merealisasikan program yang langsung dirasakan masyarakat seperti makan bergizi gratis dan pembangunan sekolah. Uang itu untuk rakyat, untuk memberi makan untuk anak-anak rakyat. Saya ingin memperbaiki semua sekolah Indonesia. Kita punya 330.000 sekolah. Ibu-ibu yang guru, angkat tangan. Ibu-ibu, benar nggak? Lihat sekolah-sekolah. Perlu diperbaiki atau tidak? Saya berapa hari ini lihat sekolah-sekolah. Kita punya 330.000 sekolah. Anggaran untuk perbaikan sekolah hanya cukup untuk memperbaiki mungkin 20.000 sekolah. Saya tahu ini akan terdengar tidak populer. Di tengah gegap gempita kampanye, janji-janji manis bermunculan, salah satunya makanan bergizi gratis. Terdengar mulia, terdengar peduli, tapi seperti banyak hal dalam politik, yang terdengar indah belum tentu benar. Hari ini saya akan mengajak Anda untuk berpikir, bukan sekadar ikut tepuk tangan, tapi benar-benar merenung apakah program ini betul-betul solusi atau hanya ilusi yang dibungkus dengan narasi kebaikan. Program makan siang gratis adalah inisiatif yang menjanjikan pemberian makanan bergizi setiap hari, khususnya untuk siswa sekolah dasar dengan target puluhan juta penerima. Tujuannya secara resmi adalah untuk mencegah kelaparan, meningkatkan gizi, dan mendukung tumbuh kembang anak-anak Indonesia. Sebagian besar anggarannya bersumber dari APBN dan dilaksanakan melalui kerjasama dengan sekolah-sekolah serta pemerintah daerah. Konsep ini sederhana, beri makan, maka anak belajar dengan perut kenyang. Namun, apakah sesederhana itu? Apakah benar-benar perut kenyang otomatis membawa masa depan yang cemerlang? Bayangkan seorang anak sekolah tiap hari diberi makan siang gratis. Awalnya mungkin itu akan membantu, tapi lama-lama tanpa sadar ia belajar satu pola,
makan bukan sesuatu yang harus diusahakan, pasti ada yang kasih. Dan disinilah letak bahayanya. Kita sedang membentuk generasi yang terbiasa menerima, bukan mencipta. Alih-alih membekali mereka dengan keterampilan hidup, kita justru menyuapi mereka dengan pola pikir ketergantungan. Sebuah sistem yang sehat seharusnya membangun daya tahan, tapi program ini justru mengikisnya. Lalu, mari kita telisik tujuan utamanya, menurunkan angka stunting. Sayangnya, ini menunjukkan pemahaman yang keliru terhadap persoalan yang ingin diselesaikan. Stunting bukan disebabkan oleh anak usia SD yang kekurangan makan. Stunting dimulai sejak janin dalam kandungan dan berisiko tinggi terjadi hingga anak berusia 2 tahun. Artinya, fase krusial pertumbuhan itu sudah lewat ketika mereka duduk di bangku SD. Jadi, kalau niatnya adalah menurunkan angka stunting, maka yang seharusnya disentuh adalah ibu hamil dan balita, bukan anak usia sekolah dasar. Kita sedang salah sasaran, kita mencoba memadamkan api di tempat yang sudah dingin. Sekarang, mari kita coba bicara tentang daya tahan dari program ini. Apakah ia akan terus berjalan dalam jangka panjang? Jujur, saya ragu. Program ini membutuhkan biaya luar biasa besar, diperkirakan ratusan triliun rupiah per tahun. Dan seperti banyak program populis lainnya, biasanya ia lahir dalam semangat kampanye dan mati ketika pesta demokrasi usai. Bayangkan, anggaran sebesar itu harus dipertahankan setiap tahun. Apa yang terjadi kalau pendapatan negara anjlok? Apa yang terjadi kalau pemerintahan berganti? Program ini tidak dibangun dari kekuatan sistem, tapi dari kekuatan elektabilitas. Dan seperti semua yang berbasis elektabilitas, ia rapuh dan tidak tahan lama. Setiap rupiah yang dialokasikan untuk makanan gratis adalah rupiah yang tidak bisa digunakan di tempat lain. APBN kita bukan sumur tanpa dasar. Artinya, anggaran untuk kesehatan, pendidikan, infrastruktur, bahkan gaji dan tunjangan ASN semuanya bisa tertekan. Apakah adil kita memberi makanan gratis tapi menunda pembangunan rumah sakit? Apakah adil kita distribusikan makanan di sekolah tapi memotong insentif tenaga pengajar dan ASN di daerah? Bukankah lebih logis jika kita perkuat dulu layanan dasar masyarakatnya, bukan memberi makan 1 kali sehari, tapi memperbaiki sistem yang menopang hidup mereka setiap harinya? Jangan lupa juga untuk menjalankan program raksasa seperti ini dibutuhkan tenaga lapangan yang besar, ASN, guru, petugas kesehatan, aparat desa, tapi apakah mereka dilibatkan sejak perencanaan? Apakah beban kerja tambahan ini akan dikompensasikan dengan layak? Faktanya, banyak dari mereka justru akan dibebani target, laporan, dan distribusi tanpa tambahan insentif. Lebih ironisnya lagi, untuk menutupi anggaran program ini, bisa jadi justru ASN yang terkena pemangkasan anggaran dari efisiensi. Jadi, siapa sebenarnya yang sedang dikorbankan? Dan jangan tutup mata juga pada potensi inefisiensi. Distribusi makanan dalam skala nasional itu kompleks dan mahal. Dari proses pengadaan, penyimpanan, hingga pendistribusian, setiap tahap membuka peluang kebocoran. Siapa yang menjamin makanannya higienis? Siapa yang mengawasi apakah anggaran betul-betul digunakan untuk makanan bergizi, atau justru hanya nasi telur yang sudah dingin? Apakah kita siap melihat makanan bersisa, tidak termakan, atau malah dikorupsi secara terang-terangan? Sekali lagi, saya tidak sedang menolak bantuan. Saya juga tidak menolak keberpihakan pada rakyat kecil. Tapi, keberpihakan sejati bukan tentang membagi nasi. Ia tentang membangun sistem yang mendidik, memberdayakan, dan menguatkan. Kalau kita benar-benar ingin menurunkan angka stunting, fokuslah pada fase emas, yaitu ibu hamil, bayi, dan balita. Kalau kita ingin generasi sehat dan mandiri, bangunlah akses layanan dasar, lapangan kerja, dan sistem gizi keluarga. Karena masa depan tidak dibentuk dari satu porsi makan siang, tapi dari keputusan-keputusan strategis yang berpihak kepada keberlanjutan. Dan kalau program ini hanya sebatas simbol elektoral, maka makanan gratis itu bukan solusi, tapi ilusi. Terima kasih.